Oke, kita mulai yang pertama yaitu ya ini ya perkenalkan nama saya Faisal Hakim. Ini alamat email saya muhammad.faisal@gmail.com. Nah, oke. Materi ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu apa sih itu jaringan? Kemudian perangkat apa sih dalam jaringan tersebut? Media dalam jaringan, kemudian topologi jaringan itu seperti apa? Terus jaringan di sekitar kita itu seperti apa? Terkait dengan konfigurasi TCP/IP itu seperti apa, kemudian internet itu seperti apa, ada juga nanti intranet, terus bagaimana menghubungkan jaringan kita agar bisa terkonek ke internet, dan yang terakhir adalah manajemen dan penanganan masalah dalam jaringan yang selama ini mungkin eh, dihadapi. Karena untuk sesi ini yang saya sebutkan pertama kali tadi, troubleshooting yang sering terjadi kita adopsi dari beberapa dunia industri. Jadi untuk sesi ini sangat bermanfaat jika teman-teman mungkin nanti ke depannya ada job position sebagai mungkin IT support atau junior networking seperti itu. Oke, yang pertama, apa sih jaringan itu? Ya, kalau kita lihat kasat mata, secara nggak langsung tiap hari kita sudah bermain dengan jaringan. Ketika kita mengoperasikan handphone kita bisa melakukan surfing ke internet, membuka Google, YouTube, itu sih sebenarnya sudah bisa dikatakan sebuah jaringan. Tapi di balik itu, di balik bagaimana cara jaringan ketika kita buka Google kok bisa sampai di handphone kita atau di desktop kita, itu seperti apa? Nah, itu adalah pengertian jaringan secara umum, yaitu suatu device komputer, entah itu printer, entah itu server, entah itu alat komersial yang lain yang bisa saling berkomunikasi dan tukar data. Itu. Kemudian, nah, ini apa sih perangkat itu yang kok bisa sampai bisa saling membentuk suatu komunikasi, bisa sampai tukar data. Yang pertama ada server. Server ini yang fungsi sebagai server ini menyimpan semua media informasi yang mau kita akses. Jadi tanpa server, oke, jaringan kita bisa jalan, tapi kita tidak bisa mengakses informasi yang kita butuhkan seperti apa, gitu. Kemudian yang kedua ada firewall. Firewall ini dia bertugas sebagai perangkat untuk mengatur traffic lalu lintas di jaringan. Misalkan untuk ketika kayak kita tidak mengizinkan suatu situs kita buka di jaringan kita, nah itu kita batas dengan firewall. Dia karena bisa mengatur traffic yang kita inginkan atau yang kita loloskan itu. Kemudian yang paling penting adalah kabel jaringan ini. Ya jelas untuk menghubungkan suatu jaringan pasti butuh namanya kabel jaringan. Kemudian yang keempat ada switch. Ya ini switch ini suatu alat untuk menggabungkan beberapa komputer atau printer atau device yang lain dalam sebuah jaringan. Kemudian hub ini juga fungsinya sama seperti switch, cuman hub ini istilahnya lebih, kalau switch itu lebih pintar daripada hub. Jadi istilahnya kalau switch itu bisa kita konfigurasi, kita bisa manage apa yang kita inginkan untuk membuat jaringan tersebut. Kemudian router ini adalah untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Misalkan ada jaringan di kota Surabaya, ada di Jakarta, itu agar bisa saling berkomunikasi, itu yang kita butuhkan apa? Yaitu kita butuhkan router ini sebagai menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kemudian ada modem. Modem ini dia bertugas sebagai menghubungkan jaringan kita ke internet. Jadi tanpa modem pun sebenarnya kita bisa menghubungkan, membuat jaringan, cuman dalam lingkup skala lokal. Access point, sebenarnya access point ini fungsinya sama dengan switch hub, cuman dia medianya menggunakan komunikasi wireless. Kemudian untuk wireless card, nah ini semacam perangkat yang di laptop untuk bisa berkomunikasi dengan access point. Kemudian repeater ini dia berfungsi sebagai untuk memperluas area wireless kita. Jadi misalkan teman-teman punya suatu wifi di ruang tamu, ingin
memperluas wifi tersebut, misalkan sampai di dapur atau di kamar mandi. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan alat namanya repeater ini. Jadi kalau kita tambahkan suatu repeater, kita tidak membutuhkan kabel untuk memperluas jaringan kita. Tuh. Nah, yang pertama sih, yang ketiga ini kita belajar tentang media jaringan. Apa saja sih media jaringan itu? Media jaringan di sini terbagi dua, yaitu menggunakan kabel dan menggunakan wireless. Yang pertama kita ulas dulu yang menggunakan kabel. Pertama, menggunakan kabel ini biasa kita kenal, yang sering umum kita gunakan yaitu kabel UTP. Nah, kabel UTP ini seperti ada gambarnya di sini. Ini sih terjual bebas di online shop atau mungkin di toko komputer. Ada yang sudah kerimpingan pabrik, ada yang masih polosan gitu. Kelebihannya sih instalasinya cukup mudah, kemudian harganya juga relatif murah, kemudian perawatannya juga agak murah. Cuman ada beberapa kekurangan. Jarak kabel ini dia bisa maksimal untuk transfer data itu dengan jarak 100 meter. Jadi kalau lebih dari 100 meter kita butuh bantuan alat namanya hub untuk mengextension kabel tersebut agar komunikasinya stabil. Itu. Nah, kemudian ini jenis kabel UTP. Kabel UTP ini Nah, dari mulai yang kategori 1, 2 sampai sekarang ini yang 7. Jadi masing-masing kategori dia punya fungsi masing-masing. Yang umum digunakan saat ini adalah kabel kategori 6, yaitu kategori 6, karena dia bisa mentransfer data sampai 1 giga per second, dan juga bisa mengaliri power. Jadi misalkan kalau teman-teman biasanya ada istilah PoE, power on switch, ya kabel ini bisa mengambil power dari switch dengan perangkat yang butuh power kecil. Misalkan CCTV nggak butuh power listrik yang lain, dia memanfaatkan power dari switch, otomatis tanpa power dari listrik CCTV akan bisa menyala. Tuh. Oke, next. Nah, ini istilahnya apa ya? Tatanan atau tipe koneksi dari kabel UTP tersebut yang sering dan memang selalu digunakan di dalam dunia jaringan. Yang pertama adalah kabel strike, yaitu kabel strike ini yang menghubungkan jaringan dari komputer kita atau dari printer kita ke switch. Jadi yang misalkan teman-teman punya atau ingin membangun jaringan di rumah atau di kantornya masing-masing, nah, untuk menghubungkan laptop atau komputer ke switch, kita butuh namanya kabel UTP dengan tipe koneksi yang strike. Yang nanti untuk mungkin crimpingnya itu urutan kabelnya seperti ini warnanya. Ada putih, oranye, hijau, ini harus sama ujung-ujungnya. Beda lagi dengan tipe koneksi yang cross. Kalau cross ini dia berfungsi sebagai menghubungkan dua switch atau komputer secara langsung. Komputer secara langsung itu jadi antara komputer dengan komputer. Jadi kalau antara komputer dan komputer, dia tidak bisa menggunakan tipe kabel koneksi strike ini, dia harus kabel cross. Jadi untuk topologi kabel cross ini dia agak sedikit berbeda, ada warna yang dibalik. Yang pertama putih oranye, kemudian ujung berikutnya putih hijau, ada yang dibalik. Karena memang dia fungsinya sebagai sebagai menghubungkan komputer antar komputer secara langsung. Jadi kalau komputer secara langsung kita hubungkan, kita harus pakai tipe koneksi yang cross ini. Itu. Nah, kemudian kabel STP ini sebenarnya sama dengan kabel UTP, cuman dia lebih tebal. Lebih tebal itu pelapisnya lebih baik daripada UTP. Karena seperti itu, kelebihannya sih kualitasnya pasti terjamin. Kualitas terjamin, mencegah, bisa meredam intervensi atau gangguan dari elektromagnetik yang lain.
Tetapi kekurangan pasti harganya relatif lebih mahal. Itu saja sih. Karena fungsinya sama menghubungkan jaringan, cuman dia untuk pelapisnya itu lebih kuat dan lebih baik daripada kabel UTP. Nah, kemudian ini kabel koaksial. Ini koaksial ini adalah sama. Dia juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan, cuman kabel ini sudah jarang digunakan karena karena perkembangan teknologi. Mungkin dulu dia di zamannya kita sering menggunakan kabel koaksial, cuman secara era teknologi semakin maju ini, kabel koaksial ini ditinggalkan karena ya memiliki kekurangan yang sangat banyak, yaitu agak susah ketika saat instalasi karena kabelnya ini besar dan kaku, dan transfer datanya juga nggak seberapa bagus atau nggak seberapa efisien dibandingkan dengan kabel UTP. Nah, kemudian ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini adalah yang menjadi salah satu kabel yang paling vital. Karena apa? Karena vital apa? Karena dia memiliki fungsinya digunakan sebagai backbone. Backbone itu ketika kita ingin mengoneksikan jaringan kita mungkin dari Surabaya sampai ke Jakarta, itu cara kerjanya seperti apa sih sebenarnya? Dia secara kalau kita runut dari belakang, sebenarnya ada suatu kabel yang menghubungkan dari Surabaya sampai ke Jakarta. Tapi kita nggak tahu lokasi backbone-nya ditaruh di mana. Entah itu di dasar laut. Mungkin kalau dari Jakarta ke Lampung ya karena nggak ada daratan, mungkin lewat laut. Tapi kalau dari Surabaya sampai ke Jakarta, sebenarnya itu ada suatu kabel yang nyambung. Mungkin dari Surabaya dulu sampai berapa kilo. Jadi istilahnya di jumper-jumper gitu sampai dia ke Jakarta gitu. Nah, untuk saat ini yang kabel yang digunakan hanya kabel fiber optik ini yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang antar negara atau antar benua gitu. Kalau mungkin teman-teman kemarin ada gangguan Telkom ya, Telkom itu ada gangguan, ada berita kabar bawah lautnya putus. Nah itu bagaimana kita istilahnya bingung, wah jaringan kita lemot seperti itu. Nah bayangkan kalau kabel itu putus, istilahnya kalau jaringan internet kita jalurnya lewat Singapura, nah otomatis kalau misalkan penyedia hosting seperti mungkin Google atau Facebook dia nggak punya server backup di Indonesia, pasti kita nggak bisa mengakses beberapa situs yang nggak punya hosting di Indonesia, karena secara jaringan kabel itu putus dan tidak bisa mengirimkan atau meminta informasi. Tuh. Nah, kemudian media jaringan yang selanjutnya yaitu wireless yang seperti pertama tadi. Wireless ini dia tidak menggunakan kabel, tetapi dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Untuk saat ini sih mungkin wireless ini lagi tren karena beberapa vendor atau mungkin vendor laptop ya, itu dia sudah menghilangkan port RJ45-nya di laptopnya. Jadi untuk mungkin teknologi ke depan, mungkin 3 tahun atau 4 tahun ke depan, kita untuk kabel ini mungkin sudah agak tergeser trennya dibandingkan dengan wireless ini. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut ke topologi jaringan. Nah, ini sih secara umum topologi jaringan itu biar enggak. Bentar, saya hide dulu ini. Jadi ini. Oke deh, nggak masalah deh. Sorry.
Oke, sorry. Lanjut kita ke topologi jaringan. Ini kalau kita belajar networking yang pertama kali pasti ada yang namanya topologi jaringan. Kalau mungkin teman-teman search di Google ataupun di Bing atau dimanapun, pasti kalau misalkan teman-teman pengen belajar pertama kali jaringan, pasti akan dikaitkan dengan topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring ini dia berbentuk seperti cincin, yaitu jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dan komputer lainnya dan membentuk lingkaran seperti cincin. Masing-masing topologi ini dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah dia mudah dirancang karena memang simple untuk level sederhana, dan penggunaannya juga nggak terlalu boros, dia hemat. Tetapi kekurangannya, jika ada suatu kabel yang putus di daerah sini, maka jaringan akan putus. Jadi di antara komputer ini dia nggak akan bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, gitu. Nah, kemudian topologi bus. Topologi bus ini secara default dia membentangkan suatu kabel. Ini kabel ya. Kabel, kemudian kabel itu dijumper dengan kabel ke komputer-komputer yang akan melakukan koneksi. Nah, topologi ini sih sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah nggak digunakan lagi, karena ini memang topologi bisa dikatakan jadul ya, karena dia masih menggunakan kabel koaksial. Sedangkan untuk saat ini semua industri pasti sudah menggunakan kabel UTP gitu. Dan kekurangannya sih juga sama seperti bus tadi. Jika mungkin ada yang putus kabel di sini, maka ketika kedua komputer ini dan printer, dia tidak akan bisa komunikasi dengan jaringan yang ada ini, gitu. Nah, kemudian ada namanya topologi star. Topologi star ini bisa dikatakan kayak bintang ya. Ini yang lazim sering kita gunakan saat ini, entah itu mungkin di sekolahan atau mungkin di kampus atau mungkin di industrial. Topologi ini yang sering digunakan. Apa sih kelebihannya? Yang jelas yang pertama kali dia mudah dirancang, dan yang ada lagi kelebihannya lebih mudah untuk menemukan sumber suatu masalah. Jadi kalau topologi star ini dia memang mengandalkan kekuatan dari device ini. Nah, kalau misalkan device ini rusak, down, ya otomatis semua jaringan ini nggak akan bisa connect. Tetapi kalau hanya cuma satu kabel ini yang putus, dia tidak mempengaruhi koneksi klien yang lain. Jadi hanya dia saja yang nggak bisa terkoneksi dengan jaringannya, gitu. Nah, terus lanjut kita ke mengenali jaringan di sekitar kita. Yang pertama ada namanya LAN. LAN ini kalau kita singkatannya yaitu Local Area Network, yaitu suatu jaringan untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jangkauan lokal. Jadi misalkan untuk di rumah atau di kayak warnet gitu ya. Topologinya seperti ini, dia menggunakan LAN dan menggunakan topologi star, yaitu antara mungkin komputer 1, 2, 3, 4, dia terkoneksi dengan switch, terkoneksi dengan server. Ini sudah bisa dikatakan jaringan, tetapi masih lokal. Dia nggak bisa terhubung ke internet karena dia tidak menggunakan suatu perangkat tambahan modem, gitu. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Metro ini dia cakupannya lebih luas, jadi mungkin antar provinsi, antar kota, gitu. Jadi misalkan suatu PT Kem 404 itu dia mempunyai kantor cabang di Surabaya atau di
data, bagaimana antara device-nya bisa saling bertukar informasi dan terhubung itu. Jadi dia terdiri dari beberapa LAN yang saling terkoneksi akan menghasilkan suatu jaringan yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Yang kemudian ada namanya WAN, Wide Area Network. WAN ini dia cakupannya lebih besar dari MAN karena MAN istilahnya masih metropolitan. Kalau WAN ini sudah wide, lebih besar ya. Jaringan ini bisa mencakup suatu negara, bahkan benua. Dan jaringan ini adalah gabungan dari LAN dan MAN. Jadi dia gabungan dari LAN. Ada beberapa LAN yang terkoneksi dengan MAN. Nah, dia akan membentuk suatu jaringan namanya WAN, wide. Ya, seperti gambar ini. Contohnya ada branch di Surabaya, Kalimantan, mungkin di Sulawesi, mungkin di Singapura atau di Malaysia. Bagaimana dia dapat antara kantor cabang saling bisa berkomunikasi. Nah, kita memanfaatkan perangkat tadi yang saya sebutkan, yaitu satu perangkat router, ini namanya biru-biru ini. Router saling terhubung, kemudian kita konfigurasi di sini. Nah, jaringan kita sudah bisa melakukan komunikasi antara cabang-cabang yang kita setting gitu. Kemudian setelah kita mengulas tentang topologi jaringan, kemudian jaringan di sekitar kita itu seperti apa, perangkat kita seperti apa, kita masuk ke TCP/IP, yaitu suatu standar yang digunakan antar komputer atau komunitas atau suatu entitas agar bisa terhubung ke jaringan internet. Nah, ada beberapa fungsi dari TCP/IP ini. Yang pertama, untuk melakukan koneksi ke internet, untuk melakukan pengiriman file dalam satu jaringan, dan yang lain. Kemudian untuk melakukan remote login, misalkan komputer di kantor saya yang di Jakarta mungkin ingin saya remote. Nah, kita memanfaatkan fungsi dari TCP/IP ini untuk melakukan telnet atau mengirim mail dan lain-lain. Nah, dari TCP/IP ini nanti kalau kita belajar secara teori, kita ada namanya layer TCP/IP ini ada 5. Beda lagi nanti kalau kita belajar mungkin networking fundamental 2, ada namanya layer OSI, kemudian subnetting, atau bagaimana kita mendefine suatu IP di jaringan kita gitu. Nah, untuk TCP/IP ini dia mempunyai 5 layer yang terdiri dari fisik itu untuk area hardware seperti kabel atau wireless seperti itu. Kemudian layer 2 ini network interface, yaitu protokol-protokol yang digunakan untuk mengirim suatu data. Kemudian layer ketiga ini ada namanya layer internet. Jadi untuk berhubungan antara dua pihak atau pada dua jaringan yang berbeda. Kemudian ada namanya layer transport di layer nomor 4, yaitu bagaimana dia cara mengirimkan suatu data antara host dan memastikan data itu sesuai. Jadi misalkan data yang dikirim 4 atau data yang dikirim 5, nanti di komputer tujuan juga yang diterima harus 4 atau 5 gitu. Jadi nggak boleh misalkan kita kirim 4 tapi munculnya di sana muncul 10 atau muncul 12 itu menyalahi aturan dari layer TCP/IP ini. Kemudian layer nomor 5 yaitu application. Application ini layer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya kita sharing Zoom seperti ini, kita browsing di internet, kemudian kita ngirim email, kemudian kita transfer data. Itu kita menggunakan layer nomor 5 di layer TCP/IP. Nah, kemudian ada yang namanya caranya konfigurasi jaringan
di perangkat kita. Jadi karena kita fokusnya memang di Windows ya, untuk konfigurasi jaringan di komputer kita nanti base-nya Windows version ya. Yang pertama ada namanya IP address. IP address ini yaitu suatu label numerik atau apa ya, bisa dikatakan sebagai alamat rumah dari suatu jaringan. Jadi jaringan itu antara terdiri dari 1, 2, atau 3, 4, 5 komputer, pasti dia mempunyai alamat masing-masing. Jadi bagaimana dia bertukar komunikasi antara PC 1 ke PC yang 2. Nah, itu dia bisa mengetahui dan tahu apa yang dikirim. Nah, itu dia menggunakan IP address ini. Kemudian ada subnet mask. Nah, kalau subnet mask ini dia membedakan antara network ID atau host. Apa ya? Kalau kita analogikan, kalau subnet mask ini seperti RT ya. Kan kalau di RT itu ada ada RT kan gabungan beberapa dari rumah-rumah di kampung, dia akan membentuk RT. Jadi untuk subnet itu ya analoginya seperti itu. Tapi nggak masalah, nanti kita ada sesi lagi, ada kelas lagi mungkin selanjutnya ada di subnet mask, yaitu network fundamental 2. Jadi dia lebih berfokus untuk bagaimana kita menentukan menentukan IP address. Misalkan saya punya user atau punya nanti jaringan saya mau dipakai 100 user, itu subnet mask yang benar itu berapa, seperti itu. Tapi kalau untuk sesi kali ini kita akan membahas cuman versi versi dasarnya ya, pengertian dari subnet mask, IP address, dan default gateway gitu. Oke, kalau yang ada namanya default gateway. Default gateway ini dia sama seperti dia kayak untuk merulkan atau memforwardkan alamat kita agar bisa koneksi ke jaringan internet. Default gateway ini. Jadi istilahnya kalau mungkin jaringan kita lokal nggak terkoneksi internet, kita nggak mengisikan default gateway ini, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau ketika kita mau mengkonekkan ke internet, otomatis default gateway ini harus kita set. Default gateway ini bisa kita dapatkan dari provider. Misalkan teman-teman di sini ada yang berlangganan mungkin Speedy atau MyRepublic, itu pasti otomatis akan dapat IP address, subnet, dan default gateway. Tuh. Dan tipenya mungkin ada 2, yaitu ada tipe dedicated dan public. Kalau dedicated istilahnya kita ini sih lebih ke versi untuk kalau kita berlangganan jaringan sih. Berlangganan ke internet service sih. Nggak apa sih, mungkin saya kasih gambaran aja sedikit. Kalau dedicated itu ketika kita melakukan langganan ke suatu ISP, entah itu IndiHome atau itu Biznet dan yang lain-lain, kita akan dapat IP. Dapat IP namanya dedicated, dan IP itu nggak bisa ganti. Dalam artian IP itu murni milik kita sendiri. Jadi kita punya jalur sendiri untuk memanfaatkan IP kita. Tapi kalau share atau public, nah itu kita akan dapat IP yang berbeda-beda ketika kita mengakses ke internet. Jadi IP yang kosong yaitu yang kita pakai, tapi itu yang menentukan adalah sistem. Contohnya sih kawan-kawan mungkin kalau pernah berlangganan IndiHome atau yang lain, ketika mungkin dirasa jaringannya sangat lemot, nah itu mungkin teman-teman, contohnya nih kalau kita berlangganan 10 Mbps dengan mungkin price 500.000. Nah, itu yang kita dapatkan itu enggak murni 10 Mbps, karena itu adalah sharing dari beberapa orang. Jadi misalkan kalau mungkin di-sharing dengan 10 pengguna yang lain, misalkan kalau
yang make cuman ada satu atau dua, otomatis bandwidth yang tercapai, bandwidth yang kita pakai bisa maksimal. Cuman kalau pas pada saat jam itu semua orang menggunakan jaringan itu, otomatis ya 10 Mbps tadi dibagi ke masing-masing pengguna yang lain. Cuman saya nggak tahu istilahnya share-nya seperti apa, tapi untuk gambarannya seperti itu. Nah, kemudian konfigurasi di device kita ada dua tipe konfigurasi, yaitu dynamic dan static. Kalau konfigurasi dynamic ini dia murni dia mendapatkan IP address dari switch yang sudah dikonfigurasi. Jadi ketika kita ada suatu kayak kabel kita tancapkan ke laptop kita, dan otomatis laptop kita bisa terkoneksi ke internet atau bisa terkoneksi dengan jaringan yang dimaksud. Nah, itu dia si laptop atau si switch dia menggunakan konfigurasi dynamic atau yang biasa disebut DHCP. Jadi DHCP itu dia mendapatkan suatu IP otomatis tanpa kita melakukan konfigurasi di komputer kita atau laptop kita. Kemudian yang kedua ada namanya konfigurasi statik. Konfigurasi statik ini kita harus manual, istilahnya manual mengset atau mengisi IP address di laptop kita agar bisa terkoneksi ke jaringan atau bisa terkoneksi ke internet. Jadi kalau IP statik ini lebih dikhususkan untuk kayak perangkat-perangkat yang memang diset untuk di statik. Jadi kalau misalkan untuk konfigurasi di suatu perusahaan itu enggak semuanya dynamic, tapi juga ada statik, karena memang statik ini dikhususkan untuk suatu device-device yang khusus gitu. Nah, terus ini sih kemudian ada yang jaringan lain, yaitu pengertian internet. Jadi habis kita tahu tahu topologi jaringan, kemudian jaringan sekitar kita apa, media jaringan itu apa saja, kemudian tahu TCP/IP itu apa fungsinya. Nah, kita kemudian ke internet, yaitu istilahnya sudah kita ini intranet ini intranet ya. Kalau internet ini dia sebenarnya fungsinya sama dengan sama internet, tetapi internet ini lebih kita fokuskan ke jaringan lokal kita. Jadi misalkan seperti contoh ini adalah topologinya cara idenya gimana ini ya. Mungkin lebih baik gini aja ya. Oke, intranet ini sebenarnya sama dengan internet, cuman intranet ini dia lebih secret atau lebih lebih aman dia. Jadi dia hanya bertukar informasi di dalam suatu jaringan antara perusahaan A di dalam perusahaan A ke branch atau cabang-cabangnya. Contohnya sih seperti ini, misalkan ada PT Chem yang mempunyai 2 cabang di Jakarta dan Surabaya. Nah, masing-masing kota, masing-masing di Jakarta dan Surabaya dia terhubung ke internet. Tetapi untuk kebutuhan informasi yang sangat rahasia, agar informasi itu hanya bisa diakses oleh kantor yang di Jakarta dan Surabaya,
Nah, itu kita membutuhkan suatu namanya intranet. Nah, untuk intranet ini hanya bisa kita akses ketika kita connect di jaringan yang ada di Jakarta dan di kantor Surabaya. In case kalau misalkan nanti di luar jaringan tersebut pengen bisa mengakses ke intranet, nanti ada lagi namanya VPN, yaitu Virtual Private Network. Istilahnya apa ya? Virtual Private itu dia sebagai gampangannya kalau kita masuk ke tol lah. Kalau kita masuk ke tol, nah kita kan butuh suatu namanya e-tol ya untuk agar bisa masuk ke tol tersebut. Nah, internet ini sama. Internet ini dia berfungsi sebagai jalan tol karena dia yang bisa lewat hanya jaringan yang dari Jakarta, dari jaringan yang kantor di Jakarta dan kantor di Surabaya. Tapi kalau misalkan kita ada di Medan mau mengakses lingkup ini, otomatis kita butuh suatu VPN yang kita analogikan suatu gate tadi. Ketika kita punya kartu VPN dan mengakses gate-nya terbuka, kita bisa mengakses internet ini. Tuh. Nah, kemudian habis intranet ada namanya internet. Unik ya. Kalau internet ini dia skala jaringan yang lebih luas. Jadi dia nggak hanya dibatasi mungkin lebih discrete dari Jakarta Surabaya, tapi dia common. Misalkan analoginya kalau kita buka YouTube gitu aja. YouTube itu adalah internet, dia bisa diakses dari jaringan manapun, entah itu teman-teman berlangganan WiFi IndiHome, akses dari jaringan Indosat, dari handphone, dari Telkomsel dan lain-lain pasti bisa. Karena memang dia bersifat open. Beda lagi kalau dengan intranet tadi, teman-teman hanya bisa mengakses informasi di jaringan yang sudah kita set, gitu. Nah, ini bagaimana sih kita agar suatu jaringan kita bisa terkoneksi ke internet? Sebenarnya sih langkah-langkahnya simple. Yang dibutuhkan yang pertama pasti adalah berlangganan ke ISP. Kemudian yang kedua adalah modem yang biasanya kita dapat dari ISP. Kemudian router ini sih tidak wajib kalau misalkan kita nggak membuat jaringan yang bisa terkoneksi antara jaringan A dan B. Switch untuk menghubungkan device ke komputer atau laptop kita, tapi biasanya ketika kita berlangganan ke ISP, otomatis kita dapat suatu modem yang bisa berfungsi sebagai switch juga. Access point ini seperti yang saya infokan tadi, dia untuk mengatur koneksi melalui wireless, LAN kabel sama untuk mengatur koneksi dari komputer ke perangkat yang lain. Kemudian kita konfigurasi switch, access point untuk menentukan ring IP address dan setting password untuk koneksi WiFi. Tapi sebenarnya ketika langkah ini hilang, kita cuma berlangganan ke ISP terus kita dapat modem, sebenarnya sih kalau sekarang langsung bisa terkoneksi internet karena di dalam modem tersebut sudah dikonfigurasi oleh pihak internet service provider gitu. Cuman kita butuh perangkat switch atau access point atau konfigurasi jika kita ingin memanage jaringan kita gitu. Nah, kemudian mungkin ini yang bekal istilahnya yang sering kita jumpai mungkin di kampus atau di perusahaan. Karena karena trouble jaringan adalah bisa dikatakan ya kalau nggak A, B, C, D gitu sih. Dan penanganannya juga sih sama. Kita istilahnya kita analisis dulu di daerah mana. Ada dua, yaitu di daerah hardware dan area software. Yang pertama sih untuk area hardware yang jelas. Hardware ini adalah perangkat keras. Mungkin kalau yang dirasa yang rusak di area hardware, teman kita cek mungkin ada itu LAN, ada itu kabelnya. Nah, kalau untuk koneksi LAN kita bisa mengeceknya dengan kabel, bisa melakukan tes
dengan namanya LAN tester untuk memastikan jaringan kita tidak ada kendala. Kemudian di area yang lain ada router, switch, access point, modem. Nah, rata-rata untuk cek pertama kali adalah lihat indikator di media. Jadi entah itu memang sih agak simpel, biar pastikan aja mungkin si switch-nya itu mati atau mungkin kabelnya putus. Itu sih bisa dilihat dari indikator warna di modem sebenarnya. Biasanya kasusnya untuk kalau misalkan kabel kita yang dari provider ISP itu putus, itu biasanya untuk lampu indikatornya di modem biasanya warna nyala merah. Kalau normal dia akan nyala warna hijau gitu. Untuk yang kayak switch itu access point, itu tadi pertama kali kita cek adalah powernya, dipastikan power itu oke. Untuk penanganan di area hardware itu aja sebenarnya, istilahnya simple fisik untuk penanganan, karena murni kalau perangkat ini kalau rusak otomatis ya kita harus kita ganti, kecuali kalau kita bermain di area software ini, karena kita berhubungan dengan area setting atau area konfigurasi pada jaringan kita gitu. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah 3 bagian ini. Komputer atau device yang lain tidak bisa saling terkoneksi, itu satu. Komputer tersebut bisa terkoneksi tapi putus-putus, artinya tidak stabil. Wah, dan koneksi lambat. Pasti hanya segelintir ini permasalahan yang sering terjadi di dunia industri gitu. Nah, ini adalah contoh suatu kasus troubleshooting di mana untuk komputer A dalam suatu jaringan tidak bisa mengakses share folder. Nah, langkah apa sih yang biasanya harus kita cek dulu pertama kali? Yang pertama, yang nomor 1 pasti yaitu pastikan semua device dalam kondisi normal, yaitu switch-nya, kabel atau server yang dituju. Kemudian langkah kedua, jika semua device sudah normal, lanjut pengecekan ke tes koneksi antar keduanya. Nah, untuk tes koneksi ini bisa kita menggunakan suatu command prompt, yaitu di CMD kita ketikkan ping, kemudian alamat tujuan, yaitu IP address-nya gitu. Nah, kalau koneksi status, kalau koneksi indikasi sukses, dia akan muncul replay. Nah, replay from alamat, bednya berapa, time-nya berapa, seperti itu. Kalau koneksi gagal, dia akan muncul pesan request timeout gitu. Nah, kalau misalkan muncul request timeout ini ketika kita cek, berarti di situ ada mungkin konfigurasi di switch-nya yang berubah, karena pertama kita pastikan semua device dalam kondisi normal itu. Kemudian yang kedua, komputer A dalam jaringan tidak bisa mengakses ke internet. Nah, langkah pertama yang harus kita cek adalah pasti satu, yaitu dipastikan semua device dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua, cek indikator lampu internet di modem apakah dalam kondisi normal. Jadi kalau misalkan ada trouble di area mungkin kabelnya, itu warnanya biasanya akan nyala warna kedip merah. Kalau normal biasanya warna hijau gitu. Nah, kalau semuanya normal, kemudian kondisi lampu indikator internetnya normal, otomatis kalau jaringan masih tetap nggak bisa connect ke internet, kita salah satunya ya dia telepon ke penyedia layanan tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga ada komputer A bisa terkoneksi normal,
internet, akses share folder, tetapi dia tidak bisa mengakses ke intranet. Nah, ini sama, yaitu karena ini komputer ini bisa terkoneksi ke internet, kemudian bisa akses ke share folder atau akses ke printer, tetapi dia tidak bisa mengakses ke intranet. Nah, pengecekannya karena sudah dipastikan bisa normal, kita bypass yang pertama tadi. Kita bypass cek device, kemudian lanjut ke tes koneksi. Tes koneksi ke alamat penyediaan intranet. Ketika dapat replay, dalam artian koneksinya sudah sukses tetapi tetap tidak bisa, berarti ada something, mungkin error di aplikasi internetnya gitu. Nah, kemudian ini adalah sintak dasar di command prompt yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk melakukan pengecekan ya. Yang pertama adalah ipconfig. ipconfig ini dia berfungsi untuk mengetahui alamat IP di komputer kita. Contohnya mungkin kalau sekarang teman-teman terkoneksi ke internet, pasti ada ipconfig. Contoh ya, misalkan di laptop saya, sorry, nanti saya sering. Sorry. Screen. Nah. Sorry, ada kepencet tadi sampai sintak ya. Sampai config ini ya. ipconfig dan ipconfig all. Yang pertama ipconfig dia untuk mengetahui IP di komputer kita. Kemudian kalau ipconfig all ini sama, tapi dia lebih detail. Jadi entah itu wireless kita atau LAN kita, itu akan tampil semua. Kemudian ada sintak ping tadi yang saya sebutkan untuk pengecekan kasus troubleshooting. Ping ini dia berfungsi untuk melakukan tes jaringan antara mungkin komputer ke hub, komputer ke server, komputer ke printer gitu. Sintaknya simple, ketikkan ping atau ping spasi alamat IP atau host domain atau nama komputer lah gampangannya. Nah, ini sama. Kalau ada notifikasi reply from IP address sekian itu jaringannya pasti normal, pasti karena itu adalah output dari sistem. Kemudian kalau RTO, request timeout, nah ini biasanya ada ada beberapa kasus, entah itu kabelnya yang bermasalah atau jaringan kita diblok oleh firewall. Gitu. Kemudian ada namanya netstart. Ini adalah untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang sedang kita gunakan. Ini biasanya juga untuk melihat port-port yang kita gunakan. Misalkan ini ada port 526, 30, 443 gitu. Nah, tes ini nanti sebenarnya banyak statistiknya, cuman yang sering digunakan adalah ipconfig dan ping tadi. Itu yang istilahnya nggak bisa lepas dari kita dalam melakukan suatu managed network. Nah, kalau terset ini adalah perintah untuk menampilkan jalur routing perjalanan paket kita. Jadi misalkan contohnya inilah, saya mungkin ini ya, trusted ini ya. Kalau saya trusted google.com, nah ini mulai dari IP saya, dia jalannya lewat mana, akan tahu semua.
Jadi misalkan sekarang saya menggunakan koneksi Indosat dengan IP sekian. Nah, ini sampai nanti akan terkirim ke servernya Google. Tuh. Ini karena prosesnya agak panjang tadi, ini saya cancel gitu. Sama, kemudian untuk IP config, nah, coba saya ketikkan IP config ya. Nah, ini akan muncul IP dari komputer saya. IP, subnet, default gateway. Tuh. Nah, kalau misalkan kita coba ping google.com gitu. Nah, artinya kita kan ini sudah dapat replay ya. Dalam artian komputer saya ini connect ke google.com dan bisa mengakses gitu. Nah, ini adalah alamat IP si Google tersebut. Nah, ini google.com. Tuh. Kan kalau saya ping apa ya? google.com. Sama. Berarti ada nama domain itu. Begini. Berarti tidak ditemukan. Ping 10.38.58.10. Misalkan saya coba ping ngawur ke alamat lain. Nah, ini ada muncul dia request timeout. Berarti saya nggak bisa komunikasi ke IP ini. Tuh. Ya, mungkin untuk sesi malam ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita bertemu lagi di grup Telegram, kita bisa berdiskusi dan belajar bersama. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam.